Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan proyek 11 mengenai query basis data kelas projects. Yang mana sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri, Inka Sana Putri dengan di belakang 021. Lalu ada Silvi Setianingrum dengan di belakang 025. Lalu ada Fitri Aulia Dewi dengan di belakang 035. Lalu ada Inka Almira Agripina dengan di belakang 098. Lalu ada Varian Geraldi dengan di belakang 113. Oke. Nah, yang pertama di sini yang akan kita bahas mengenai contoh. Jadi di contoh ini kita akan menghasilkan sebuah query dari basis data kelas projects, yang mana di bab 10 sudah dijelaskan bahwasanya query di sini tuh kemampuan untuk menampilkan suatu data dari database, di mana dia akan mengambil data yang ada di database, namun tabel tersebut tidak semuanya akan ditampilkan, hanya yang sesuai dengan yang kita inginkan dan juga data apa yang ingin kita tampilkan. Nah, query di sini digunakan untuk mencari catatan atau record tertentu, dan juga query akan mencari catatan yang memiliki nilai tertentu, sedangkan query yang lainnya di sini akan menghitung nilai baru berdasarkan nilai field di dalam query tersebut. Oke, sebagai pembuat keputusan, sini kita dapat menghasilkan query sendiri dengan keuntungan mendapatkan akses langsung terhadap kekuatan basis data. Tapi tetap ya, ada kerugiannya, yaitu tidak mengetahui secara tepat gitu catatan yang mana dalam basis data yang dibutuhkan, serta tidak memiliki pemahaman akan basis data yang intuitif, kecuali jika mereka memiliki pengalaman dalam menangani langsung menilai data tersebut serta hubungan mereka dalam basis data. Nah, di sini informasi sendiri di sini itu merupakan alat pengambilan keputusan yang amat penting. Oke, selanjutnya ada basis data kelas projects. Jadi di basis data kelas project ini terdiri dari 3 tabel, yang mana tabel tersebut saling berhubungan karena memiliki nilai yang sama. Nah, tabel dan field data yang ditampilkan pada figur ada P11.1. Di sini bisa dilihat ya, ada 3 tabel, ada tabel departemen, course, dan juga project. Nah, untuk tabel yang course itu di sini berisikan 3 field, ada kode, ada description, dan juga ada abbreviation. Nah, kombinasi dari nilai field kode dan juga number ini membuat sebuah kunci yang unik untuk tabel project. Field abbreviation kunci dari tabel departemen gitu. Dan jika nilai pada abbreviation itu adalah INT baik pada tabel departemen maupun course, maka nama siswa dari tabel departemen tersebut dapat dihubungkan dengan deskripsi mata kuliah pada catatan course. Ini bisa dilihat ya, tabel dan juga fieldnya dalam basis data kelas projects. Lalu untuk figur P11.2 di sini ada field dan juga nilai dalam tabel course. Di sini bisa dilihat ada tabel INT, ada nilai abbreviation adalah INT, nilai abbreviationnya INT yang sudah dijelaskan tadi ya. Jika nilainya INT baik pada tabel departemen maupun course, maka nama siswa tersebut akan dihubungkan dengan deskripsi mata kuliah pada catatan course-nya ya. Oke, lanjut di sini ada figur P11.3, field nilai dalam tabel departemen. Di sini ada INT juga ya, international name-nya international business. Oke, lanjut. Nah, di sini ada figur P11.4 yang mana dia berisikan layar basis data dalam kelas projects. Tabelnya ya ada departemen, course, dan juga ada project. Nah, untuk figur P11.5 ini di sini ada field dan juga nilai dalam tabel project. Oke, ada adanya INT juga ada ya, ada number 1212. Tuh. Oke, yang materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Silvi Setianingrum. Di dalam tabel ini kan ada gambar tabel tuh. Nah, catatan dalam tabel project ditampilkan dalam figur P11.5. Jika sebuah query dibuat tanpa batasan, semua catatan dalam tabel akan ditampilkan pada hasil query. Akan lebih produktif untuk membatasi catatan yang ditampilkan ke dalam beberapa kriteria pembuatan keputusan tertentu.
Selanjutnya, klik 2 kali pada Create Query in Design View yang ditampilkan pada figur P11.4 dan figur P11.6 akan muncul. Nah, di sini tuh juga ada gambarnya ya, teman-teman. Dan untuk query ini, pilihlah tabel project dari daftar dengan cara menyorot pilihan project dan mengklik tombol add atau add. Kemudian tutuplah layar yang menampilkan tabel ini dengan cara mengklik tombol close. Selanjutnya, ini adalah figur dari P11.7. Figur ini akan muncul dan berformat query. Klik pada baris field pada kolom yang pertama dari menu drop-down yang akan muncul, pilihlah field kode. Selanjutnya, klik pada baris di kolom kedua dan pilihlah field number. Suatu cara alternatif untuk memilih field adalah mengklik mouse pada nama field di kotak tabel project dan menarik nama field tersebut ke tempatnya. Selanjutnya, sekarang pilihlah perintah view diikuti seperintah database set. Tabel hasilnya akan ditampilkan dengan semua catatan dari tabel book, tetapi hanya 3 field, yaitu kode, number, points yang akan ditampilkan. Catatan ini diurutkan berdasarkan nilai pada field kode dan number, karena kedua field ini merupakan bagian dari kunci tabel project. Akan lebih baik untuk secara eksplisit mengontrol pengurutan query daripada mengandalkan pengurutan yang ditawarkan akses. Pilihlah perintah view diikuti seperintah design view untuk mengubah desain query. Selanjutnya, klik pada baris sort dari kolom kode dan dari menu drop-down, pilihlah ascending sebagai metode pengurutan. Pilihlah metode pengurutannya sama untuk field number. Dalam baris kriteria untuk points, masukkan batasan lebih besar dari 35, seperti yang ditampilkan dalam figur P11.8 ini. Selanjutnya, perhatikan bahwa hanya proyek dengan poin lebih dari 35 yang akan tampil. Karena FIN 305 proyek 1 mendapatkan nilai 35 poin dan batasan mengharuskan nilai lebih dari 35 poin. Maka proyek tersebut tidak akan muncul pada tampilan yang dihasilkan. Untuk menghasilkan laporan mengenai proyek yang bernilai lebih dari atau sama dengan 20, tetapi kurang dari atau sama dengan 35 menggunakan batasan dalam figur P11.10 yang sudah ada gambarnya di samping kiri. Selanjutnya, perhatikan bahwa pada figur P11.11 dan itu juga ada gambarnya, bahwa ketika satu set batasan atau yang lain memicu tampilan sebuah catatan, maka batasan akan muncul pada baris yang berbeda. Inilah mengapa kata OR berada di bawah kriteria dalam QBE. Contoh ini menunjukkan bagaimana cara membatasi hasil query untuk catatan dengan poin kurang dari 20 atau lebih dari 40. Anda dapat berpindah dari melihat hasil query ini, Anda dapat berpindah dari tampilan desain ke lembar data untuk melihat hasil query ini dan bagaimana query tersebut dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang query parameter. Nah, akses memungkinkan adanya query parameter, yaitu query yang memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memberikan suatu nilai ketika query tersebut dijalankan. Pada gambar tersebut merupakan tampilan dari figur P11.12 yang adalah salah satu kriteria kata-kata points should be below, yang berarti harga harus di bawah. Tanda kayak gini berarti jika nilai harga kurang dari nilai yang dimasukkan, maka catatan tersebut harus ditampilkan. Begitu juga dengan tanda kayak gini, or points should be above. Figur P11.13 seperti yang gambar di atas merupakan figur tampilan dari kriteria query yang pertama. Query parameter mengharuskan kurung persegi, bukan tanda kurung yang pengguna tanda tanya lainnya. Nah, penyimpanan query ini menggunakan perintah file diikuti dengan subperintah save, lalu ganti nama query sesuai keinginan tanpa tanda kutip, koma maupun tanda lainnya. Batasan tidak tepat. Batasan yang file berisikan teks bisa jadi sulit untuk dibuat karena
menandakan yang dimaksud kurang jelas. Misalnya kata manajemen seperti figur P1114 yang ada di bawah ini atau bahkan kata is null seperti pada figur P11.24 yang merupakan kasus khusus di mana tidak terdapat nilai sama sekali. Namun, akses yang menggunakan karakter sebagai pembantu dalam melakukan pencarian atau wildcard pada file teks tanda bintang di atas yaitu merupakan wildcard yang sesuai dengan nilai atau deretan nilai apapun. Figur P11.15 menunjukkan sebuah query dengan wildcard yang mencari kecocokan dengan kata for. Akses tidak seperti dengan peranti lunak manajemen basis data lainnya, sebab akses akan menunjukkan kecocokan meskipun besar huruf tersebut tidak sesuai atau ukurannya huruf besar atau kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang query yang membutuhkan lebih dari satu tabel. Query yang membutuhkan field data lebih dari satu tabel mengharuskan tabel yang memberikan nilai field maupun tabel yang digunakan untuk menavigasi antara tabel-tabel juga dimasukkan ke dalam QBE. Batasan yang tidak tepat untuk menemukan catatan manajemen. Lalu, wildcard mencocokkan dengan kata for. Lalu, query yang tidak tepat untuk menampilkan nama departemen dengan judul proyek. Berikut ini beberapa hasil query yang tidak tepat untuk menampilkan nama departemen dengan judul proyek. Pada figur P11.1, tabel departemen tidak berhubungan langsung dengan catatan pada tabel proyek, tetapi dihubungkan dengan tabel course. Jika field name dari tabel departemen dan field title dari tabel proyek dibuat sebuah query yang tidak tepat seperti figur P11.16, maka semua catatan akan ditampilkan meskipun seharusnya tidak dikelompokkan bersama-sama sehingga hasilnya pun tidak tepat, seperti figur P11.17. Lain halnya jika hubungan antara tabelnya tepat, seperti figur P11.18, maka hasilnya pun akan tepat seperti figur P11.19. Lalu, penyusunan query untuk menemukan mata kuliah yang tidak mengharuskan proyek adalah dengan mengedit properti yang menyatukan tabel course dan intersection dan menempatkan batasan pada field kode di tabel proyek seperti figur P11.20. Kemudian, tempatkan kursor pada garis yang menyatukan tabel-tabel tersebut. Ketika tombol kanan pada mouse ditekan, akan muncul tampilan seperti figur P11.21. Lalu, pilih opsi Join Properties. Dan selanjutnya akan muncul tampilan seperti figur P11.22 yang mengharuskan untuk mengisi tabel course dan proyek serta kolom yang diisi dengan kode. Ketika sudah dipilih dan OK, maka akan muncul tampilan seperti figur P11.23 yang merupakan hasil query setelah memodifikasi properti gabungan. Berikut ini merupakan query yang benar untuk menampilkan departemen untuk berbagai proyek. Lalu, berikut ini merupakan hasil query yang menampilkan departemen dan judul proyek. Lalu, mulai menyusun query untuk menemukan mata kuliah yang tidak mengharuskan proyek. Berikut ini cara memilih semua catatan dari tabel course. Berikut ini merupakan hasil query setelah memodifikasi properti gabungan. Lalu, menggunakan batasan is null. Sekian yang dapat saya sampaikan, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas
penggabungan, dan perhitungan field data. Karakter pada field data dapat digabungkan dengan karakter field text lain. Bit numerik dibutuhkan untuk melakukan operasi matematika. Operasi ini dapat berada dalam satu query sehingga nilai dalam basis data tidak harus diubah. Pada figur P11.25 menunjukkan bagaimana field tersebut dapat ditampilkan secara terpisah dan bersamaan dalam satu label gabungan. Jika ingin melihat jumlah proyek dan jumlah poin untuk semua proyek pada satu catatan, untuk memunculkan field total dengan cara meletakkan kursor pada field sort lalu tekan tombol mouse bagian kanan, muncullah total, kemudian klik dan tampilan tersebut seperti figur P11.26. Ini merupakan tampilan dari figur P11.25, query untuk menggabungkan field coded dan number. Dan ini tampilan dari figur P11.26, query dengan baris total. Nah, ini dia baris totalnya. Yang selanjutnya, dengan baris total pada query, sekarang kita memiliki query baru yang dapat digunakan untuk membuat keputusan. Nilai awal untuk satu kolom adalah group by, dan di situ terdapat menu drop down yang mempunyai banyak tampilan, contohnya count dan sum, seperti figur P11.27, yang menampilkan query yang akan menghitung berapa kali jumlah proyek untuk sebuah mata kuliah, serta jumlah poin proyek untuk mata kuliah tersebut. Sedangkan daftar hasil query ditampilkan oleh figur P11.28. Yang selanjutnya, untuk mendapatkan nilai A di masing-masing proyek, maka nilai tersebut dihitung sebagai 90% dari poin yang mungkin. Figur P11.29 menampilkan query yang akan menghasilkan laporan seperti ini. Yang selanjutnya, jika proyek dapat diberikan 1 minggu lebih lambat dengan pengurangan 5 poin dari nilai maksimum, maka perhitungan query akan ditampilkan seperti figur P11.30 dan hasil query ditampilkan pada figur P11.31. Nah, ini merupakan tampilan figur P11.27, desain query dengan fitur pembilang dan penjumlah. Ini dia, count dan sum. Dan ini merupakan hasil fungsi query pembilang dan penjumlah. Nah, ini figur P11.29, query untuk menghitung poin yang diperlukan untuk mendapatkan nilai A. Nah, ini ya, A.2 poin dikali atau bintang 0.9 atau 90%. Nah, ini merupakan tampilan figur P11.30. Query untuk menghitung keterlambatan yang disebabkan pemberian tugas yang terlambat dan poin yang dikurangi. Nah, seperti ini rumusnya. Nah, ini merupakan figur P11.31, hasil query untuk menghitung keterlambatan tenggat waktu dan poin yang dikurangi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.